Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Riris di channel Park Saloy. Oke, untuk video kali ini saya akan kembali ngebagiin kata-kata motivasi, kata-kata bijak gitu ya dari film-film anime. Dan menurut saya ini adalah kumpulan kata-kata motivasi yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup ya. Dan di video sebelumnya saya juga udah share kata-kata cinta romantis gitu ya, kata-kata cinta sedih dan romantis dari film-film anime. Dan untuk kali ini saya akan share kata-kata motivasi yang bisa jadi inspirasi dalam hidup dari film-film anime. Oke, ya udah kita langsung saja. Dan untuk anime ya, kata-kata dari film anime, saya spesial selalu bikin 5 kata-kata. Oke, kita langsung saja. Ada 5 kata-kata. Yang pertama itu, hidup ini seperti pensil yang lama-lama akan habis, tetapi akan meninggalkan tulisan yang indah di kehidupan. Ini dari Nami, filmnya One Piece. Hidup ini seperti pensil yang lama-lama akan habis, tetapi akan meninggalkan tulisan yang indah di kehidupan. Oke, ini dari Nani One Piece ya. Yang kedua, jangan hanya menghitung apa yang telah hilang, tapi pikirkan apa yang kita miliki. Jinbei, One Piece juga, ini dari filmnya One Piece ya. Jangan hanya menghitung apa yang telah hilang, tapi pikirkan apa yang kita miliki. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini dari filmnya Assassination Classroom dari Koro Sensei. Perbedaan seorang pemula dan seorang ahli adalah seorang ahli gagal lebih banyak daripada yang dilakukan seorang pemula. Perbedaan seorang pemula dan seorang ahli adalah seorang ahli gagal lebih banyak daripada yang dilakukan seorang pemula, dari Koro Sensei, filmnya Assassination Classroom ya. Terus yang ketiga, yang keempat ya, tadi yang ketiga. Yang keempat, kau gagal tetapi masih bisa bangkit lagi. Itulah menurutku arti kuat yang sesungguhnya. Ini dari Hinata, filmnya Naruto ya. Kau gagal tetapi masih bisa bangkit lagi. Itulah menurutku arti kuat yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, ada yang lebih kuat yang pernah mengalahkanku, dan dia tidak pernah putus asa, dari Neji, Naruto juga ya. Ada yang lebih kuat yang pernah mengalahkanku, dan dia tidak pernah putus asa. Oke, itu yang terakhir. Dan ini adalah kata-kata motivasi yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup menurut saya dari film-film anime ya. Oke, ya udah kita obrolin 5 kata-kata ini ya. Yang pertama, hidup ini seperti pensil yang lama-lama akan habis, tetapi akan meninggalkan tulisan yang indah di kehidupan. Nami One Piece ya. Yap, benar banget. Hidup ini pada akhirnya akan meninggalkan goresan-goresan yang kita buat ya. Jadinya jadilah seseorang yang berharga ya dalam kehidupan. Lakukan hal-hal terbaik, lakukan hal-hal yang pada akhirnya kita akan dikenal sebagai seseorang yang layak untuk dikenang gitu ya. Nah, jadi lakukan hal-hal baik agar kita dikenal sebagai orang yang emang layak untuk dikenal. Jadi kenapa ini juga nempel di otak saya gitu ya, karena pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Pada akhirnya kita juga akan meninggalkan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada akhirnya apa yang akan kita tinggalkan? Apakah hal baik? Apakah justru kita dikenal sebagai orang yang tidak baik? Oke, jadi ini yang pertama ya. Hidup ini seperti pensil yang lama-lama akan habis, tetapi akan meninggalkan tulisan yang indah di kehidupan. Oke, itu yang pertama dari Nami One Piece. Yang kedua,
Jangan hanya menghitung apa yang telah hilang, tapi pikirkan apa yang kita miliki. Ini Jinbei, One Piece juga ya. Iya, jika kita hanya menghitung apa yang telah hilang dari kehidupan kita, maka kita hanya akan berhenti di titik itu. Kita tidak akan pernah maju ya, karena kita selalu menyesali apa yang sudah hilang gitu. Misalnya di masa lalu kita punya segalanya, hari ini kita berada di titik paling bawah dalam hidup kita. Jika kita tidak segera bangkit, maka kita hanya akan diam, kita akan stuck di posisi itu. Jangan seperti ini ya, karena apa yang kita miliki saat ini layak untuk kita banggakan. Mau posisi kita pada saat ini kita berada di titik paling bawah pun, apa yang bisa kita banggakan, yang bisa kita banggakan adalah kita punya jalan hidup yang luar biasa. Kita punya jalan hidup yang emang layak untuk dibanggakan. Pelajaran-pelajaran yang membuat kita berada di titik paling bawah ini nantinya layak untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita. Layak untuk kita ceritakan bahwa pada suatu kondisi kita pernah menghadapi di situasi titik paling bawah dalam hidup kita, dan layak untuk diceritakan bagaimana caranya kita bangkit ya. Jadi jangan hanya stuck di situ, jangan terus meratapi nasibmu, jangan terus meratapi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bangkit, berikan yang terbaik yang kamu bisa dalam hidupmu, dan jadilah indah dalam kehidupanmu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan seorang pemula dan seorang ahli adalah seorang ahli gagal lebih banyak daripada yang dilakukan seorang pemula. Ini dari Koro Sensei, filmnya Assassination Classroom ya. Ya, jadi buat kita saat ini kalau misalnya gagal ya, teman-teman memulai apapun yang hal baik yang teman lakukan sekarang gitu dan gagal, teman-teman baru memulai, jangan putus asa ya. Teman-teman harusnya bercermin dengan orang-orang yang sudah sukses menurut teman-teman gitu ya. Jangan pandang bagaimana mereka saat ini gitu, tapi cobalah renungkan, lihat mereka juga bahkan mengalami banyak sekali kegagalan gitu ya. Jadi buat kita kalau misalnya melakukan segala sesuatu, misal nge-YouTube deh yang paling gampang gitu ya, nge-YouTube baru memulai 2-3 bulan, bahkan mungkin 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kalian memulai nge-YouTube gitu, dan nge-YouTube-nya nggak berkembang misalnya gitu ya, jangan langsung down. Wah ini nge-YouTube nih nggak pokoknya susah banget misalnya kayak gitu ya. Jadi singkatnya, seorang ahli itu gagalnya lebih banyak dari kita gitu. Jadi tetap semangat, jangan berhenti gitu ya. Bertanggung jawablah untuk segala hal yang telah kamu mulai. Selesaikan apapun yang telah kamu mulai. Jangan jadi seorang pengecut begitu di tengah jalan menghadapi hal-hal di luar kendali kita gitu ya, di luar dari apa yang kita rencanakan malah berhenti. Seperti yang pernah saya obrolin di video sebelumnya, saya pernah bilang kayak gini, jika rencanamu tidak berjalan, ubah rencananya, bukan tujuannya. Nah jadi ya jadilah seorang ahli ya. Jadi jangan jadi seorang pengecut yang baru beberapa kali gagal udah malah mundur teratur. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kau gagal tetapi masih bisa bangkit lagi. Itulah menurutku arti kuat yang sesungguhnya. Ini dari Hinata, filmnya Naruto ya. Bener banget. Gagal itu boleh berkali-kali ya. Gagal itu boleh banyak sekali gitu. Tapi jangan lupa juga untuk bangkit ya. Jatuh itu boleh berkali-kali teman-teman. Jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang tidak kita kenal ya. Jadi wajar sekali kalau misalnya ya kita terpleset, kita jatuh, kita salah arah. Jadi wajar banget gitu ya. Jadi jalan kehidupan yang kita lalui ini adalah jalan yang tidak pernah kita ketahui. Jadi nggak usah hanya meratapi
kalau misalnya teman-teman sekarang ini berada di titik yang paling bawah dalam hidup ya. Intinya tetap semangat, bangkit lagi ya. Karena seperti yang saya bilang, jalan kehidupan ini adalah jalan yang tidak pernah kita ketahui. Kita tidak pernah tahu di mana ada lubang, di mana arah yang tepat gitu ya. Jika kita tidak berani melangkah, maka kita tidak akan pernah tahu. Oke, itu yang keempat, ini dari Hinata ya. Yang kelima, ada yang lebih kuat yang pernah mengalahkanku dan dia tidak pernah putus asa. Ini dari Neji, filmnya Naruto juga ya. Oke. Yang ini konteksnya kayak gini. Teman-teman pernah nggak ketemu dengan bukan, maksudku kayak gini. Teman-teman ada nggak ya orang-orang di sekeliling teman-teman yang justru kalian remehkan, menurut kalian dia tidak mampu gitu ya, atau mungkin menurut kalian lebih pintar darinya, lebih semuanya lah gitu. Tapi hari ini yang terjadi justru sebaliknya, dia bahkan lebih dari kalian. Pernah ada di sekitar teman-teman yang kayak gini? Nah, coba lihat apa yang dia lakukan. Satu hal yang pasti, orang ini tidak pernah berputus asa ya. Jadi maksud saya kayak gini, kita ini jangan terlalu banyak ngomongnya. Ketika menginginkan sesuatu gitu ya, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya banyak ngomongnya, banyak membuat rencana, tetapi tindakannya kosong gitu ya. Jangan hanya pintar menulis di sebuah kertas sebuah rencana gitu ya, tapi aplikasinya nggak ada ya. Tindakan di dunia nyatanya nggak ada. Justru maka kita akan kalah banget dengan orang-orang yang tindakannya 80%, ngomongnya cuma 20%. Sedangkan kita kebalik ya, ngomongnya 80%, tindakannya cuma 20%. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kenapa ini dari Neji nempel banget gitu ya, karena menurut saya banyak sekali menemui orang-orang di sekitar saya yang seperti ini gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar dengan tindakan singkatnya. Oke, itu adalah 5 kata-kata dari film anime. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama membekasnya buat kalian gitu ya. Kalau misalnya kata-kata ini sama membekasnya buat kalian, ambil handphonenya, bikin status WA, dan share kemana aja. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga terhibur dan menginspirasi. Dadah, love you, dadah.